Apakah sekarang bisa daftar bimbel PPG Prajabatan? Bisa. Bagi yang sudah terlewat bimbelnya akan kami kirimkan video rekaman bimbelnya. Untuk bimbelnya sekarang itu tersedia hanya paket B karena untuk pengisian esai itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mendaftar paket B yang harganya Rp180.000. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tes substantif dan juga wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal terkait dengan tes substantif PPG Prajabatan PGSD. Soal yang pertama langsung saja kita akan bahas. Bacalah teks berikut kemudian jawab pertanyaannya. Akhirnya Pak Fandi selaku wali kelas memanggil orang tua Ega dan Gani karena tindakannya yang mencoret-coret tembok di lingkungan sekolah. Bukan hanya itu saja, Ega dan Gani disaksikan oleh teman-temannya sekelas sehingga wajah mereka memerah karena malu atas perbuatannya. Mereka didampingi orang tuanya meminta maaf atas perbuatan anaknya yang sangat memalukan dan merugikan warga sekolah. Ide pokok dari penggalan teks di atas adalah titik-titik. Apakah A. Pak Fandi menghukum Ega dan Gani. B. Pak Fandi seorang wali kelas. C. Orang tua Ega dan Gani minta maaf. D. Ega dan Gani mencoret-coret tembok. Nah, untuk ide pokok yang kita ajarkan di siswa kelas sekolah dasar, yang kita ajarkan adalah ide pokok itu berada di awal kalimat atau kalimat pertama. Dan sedangkan untuk ide pokok itu ada 3 tempatnya Bapak Ibu Guru, ada di kalimat pertama dan juga kalimat terakhir dari sebuah paragraf atau sebuah teks. Dan juga ada yang di antara keduanya dan ada juga yang di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu, kalau kita mengajar di SD itu dipastikan bahwa ide pokoknya ada di awal kalimat atau kalimat pertama dari sebuah teks. Jadi, jawaban yang tepat di soal ini adalah jawaban D. Ega dan Gani mencoret-coret tembok. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Karena Ega dan Gani mencoret-coret tembok itu ada di awal kalimat, yaitu di sini ya, yaitu Ega dan Gani mencoret-coret tembok di lingkungan sekolah. Nah, kenapa kita tidak memilih jawaban C yang menyebutkan orang tua Ega dan Gani minta maaf? Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di teksnya, yang minta maaf di sini bukan orang tuanya, tetapi yang minta maaf adalah Ega dan Gani. Maka jawaban C ini salah. Yang B juga bukan tentang menceritakan atau di dalam teks itu bukan menceritakan tentang Pak Fandi, maka jawaban B ini salah. Nah, yang A, kalau menghukum Ega dan Gani di sini tidak terlihat hukumannya, maka jawaban A salah. Yang lebih tepat di sini adalah Ega dan Gani mencoret-coret tembok. Nah, itulah yang menyebabkan eh, Pak Fandi memanggil kedua orang tua dari Ega dan Gani. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Alkisah ada 2 pengembara yang sedang melintas gurun pasir. Pada suatu hari, bekal dan air Abdullah habis. Padahal perjalanan masih jauh, kemudian mereka beristirahat mengetahui bahwa bekal rekannya habis. Si Kohar membuka bekal makanannya dengan suara berisik diteguknya air. Lalu dimakannya sekerat roti besar. Nyam, nyam, nyam. Terdengar suaranya keras. Sama sekali dia tidak menawari makan kepada Abdullah yang melihatnya sambil menelan air liur. Latar cerita
dari teks di atas terjadi di A. Tanah lapang, B. Lereng gunung, C. Padang rumput, D. Gurun pasir. Nah, kalau yang ini saya yakin Bapak Ibu bisa menjawabnya. Latar cerita merupakan tempat kejadian sebuah cerita atau tempat yang digunakan sebagai tempat kejadian sebuah cerita tersebut. Nah, karena di sini terkait dengan latar, maka itu menunjukkan tempat. Nah, kalau kita lihat di kalimat pertama dari teks ini menyebutkan Alkisah, ada dua pengembara yang sedang melintasi gurun pasir. Nah, jadi tidak ada latar lain yang disebutkan selain di gurun pasir di dalam soal ini atau di dalam cerita yang disajikan dalam soal ini. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban D. Soal berikutnya, Mirza lari sambil membawa galah. Matanya tertuju pada layangan yang putus. Layang jatuh di seberang jalan. Mirza menyeberang jalan tanpa melihat kiri dan kanan. Baru sampai di tengah jalan, tubuh Mirza mental tertabrak sepeda motor. Tubuh Mirza terluka parah. Mirza dilarikan ke rumah sakit. Amanat yang ingin disampaikan dalam cerita di atas adalah titik-titik. A. Jika ada orang yang kendaraan segera dibawa ke rumah sakit. B. Jika hendak menyeberang harus lihat ke kanan dan ke kiri. C. Jika lari kencang dengan membawa galah sebab berbahaya. D. Mengejar layangan yang putus memang sangat menyenangkan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah terkait amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan, hikmah yang ingin disampaikan dalam sebuah teks. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu bersifat positif, ya, atau bersifat himbauan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam soal ini Bapak Ibu Guru, tentang Mirza yang berlari membawa galah dan menyeberangi jalan tanpa melihat kiri dan kanan, dan dia tertabrak motor. Pasti pesan yang ingin disampaikan yaitu jika menyeberang jalan, itu kita harus melihat kiri dan kanan, memastikan apakah ada kendaraan yang akan melintas atau tidak. Nah, kalau tidak ada kendaraan yang akan melintas, baru kita akan menyeberang jalan. Nah, ketika ada kendaraan yang akan melintas, baru nanti menunggu dari kendaraan tersebut untuk selesai melintas. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban B. Soal berikutnya, cermati cara memasak singkong goreng secara acak berikut. Rebus singkong dan bumbunya dalam panci sampai empuk. Kemudian yang kedua, kupas singkong potong pendek-pendek, kemudian cuci bersih dan tiriskan. Ketiga, keluarkan singkong rebus dari panci, kemudian tiriskan. Keempat, siapkan bumbu yang terdiri dari bawang putih yang dimemarkan dan garam. Kemudian yang kelima, panaskan minyak goreng singkong rebus sampai berwarna kuning. 6. Singkong goreng siap dihidangkan. Cara memasak singkong goreng secara urut terdapat pada huruf titik-titik pada nomor ya. Nah, ketika di sini Anda diminta untuk mengurutkan cara memasak semua ya, untuk cara memasak ya, mau memasak singkong, masak air, masak nasi dan lain sebagainya. Tentu yang pertama kali kita lakukan adalah menyiapkan. Dalam menyiapkan tersebut ya, misalkan kalau singkong ya perlu kita kupas singkongnya, perlu kita bersihkan singkongnya. Jadi agar nanti saat kita masak singkong itu dia bersih. Nah, kemudian itu yang pertama kalau dilakukan di dalam memasak, yaitu mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, kita lihat yang terakhir di dalam memasak itu pasti kita akan menghidangkan masakan tersebut. Kalau menghidangkan berarti itu nanti yang terakhir, Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini mana yang ada kata menghidangkan.
Nah, kalau kita perhatikan di dalam soal ini, ada nomor 6, dihidangkan. Berarti kemungkinan jawaban yang tepat itu ada di jawaban A, C, dan D. Kemudian untuk urutan pertama tadi kita menyiapkan. Nah, semuanya di sini nomor 2. Pasti yang pertama adalah nomor 2, yaitu kupas singkong, potong pendek-pendek kemudian cuci bersih dan ditiriskan. Nah, ini merupakan juga menyiapkan ya Bapak Ibu, menyiapkan. Kemudian setelah mengupas singkongnya, membersihkan dan meniriskannya, maka langkah berikutnya 1 atau 4. Nah, karena di sini ada pilihan 1 dan 4. Maka kita lihat yang satu dulu, rebus singkong dan bumbunya dalam panci sampai empuk. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu yang keempat ya, siapkan bumbu yang terdiri dari bawang putih dan dimemarkan dan garam. Oke. Nah, pada saat kapan kita harus menyiapkan bumbu tersebut? Apakah pada saat kita akan rebus singkong atau sebelum? Nah, kalau kita menyiapkan Bapak Ibu guru, ya, maka itu nanti ada di awal-awal, ya, ada di awal-awal. Nah, maka jawaban yang tepat itu di antara C dan D. Nah, kemudian baru setelah menyiapkan, ya keduanya sudah kita siapkan, baru kemudian nanti kita akan masukkan ke mana? Nah, kemudian rebus singkong dan bumbunya dalam panci sampai empuk. Oke, jadi kita rebus singkongnya dan bumbunya dalam panci sampai empuk. Nah, maka yang berikutnya adalah 241. Kemudian setelah itu yang ketiga, keluarkan singkong rebus di panci, kemudian tiriskan. Kemudian yang kelima, panaskan minyak, goreng singkong rebus, kemudian sampai berwarna kuning. Baru yang terakhir nanti adalah menghidangkan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book tes substantif PPG PGSD Prajabatan, silakan Bapak Ibu guru menghubungi kami di 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.